Halo semuanya, perkenalkan saya Dwi Siva dari kelas 11 9 Sosial. Video ini sengaja saya buat guna memenuhi tugas P5 yang bertema gaya hidup berkelanjutan. Sehat gayaku, cerminkan cerah masa depanmu. Informasinya saya akan bahas ini telah disampaikan oleh Dr. Ling Ahmad Kosim. Hidup sehat berkelanjutan dari aspek kebersihan, seperti pengolahan sampah dan makanan. Apakah lingkungan sangat berpengaruh dalam hal ini? Jawabannya, ya, sangat berpengaruh. Contohnya nih, kalian berada di lingkungan yang dihuni atau yang ditempati oleh orang yang sudah positif COVID. Kemungkinan besar kalian pasti akan tertular kan, karena kalian berada di lingkungan di mana orang sudah terjangkit oleh virus. Contohnya lagi nih, contoh selanjutnya yaitu dari contoh faktor perilaku. Jika perilaku tidak sehat, kita mudah sakit. Contohnya itu kita berada di sekitar atau sedang berinteraksi dengan orang yang terjangkit oleh virus corona, sedangkan kita tidak memakai masker dan tidak mencuci tangan setelah berinteraksi. Nah, itu menyebabkan kita sangat mudah untuk tertular virus tersebut. Perilaku lainnya, anak-anak zaman sekarang sudah banyak sekali yang merokok. Nah, untuk memberikannya, anak-anak yang sering merokok ketika lari pasti terlihat jelas bahwa anak itu merokok, karena anak-anak yang merokok ketika berlari pasti kelihatan berbeda dari anak-anak yang tidak merokok. Perilaku lainnya atau contoh-contoh lainnya juga bisa dilihat dari beberapa kasus yang sudah banyak terjadi di kalangan remaja, di kalangan seperti kita ini loh. Contohnya sampai sekarang ini terdapat kasus tentang seorang anak usia 19 tahun yang terlalu banyak mengkonsumsi mie instan yang menyebabkan anak itu usus buntu sehingga meninggal dunia. Meninggalnya itu dikarenakan oleh kebanyakan makan mie instan. Kalian jangan kebanyakan makan mie instan ya, karena itu sangat berbahaya. Kasus selanjutnya yaitu ada juga anak usia 16 tahun sukanya itu makan mie instan juga, tapi ini lebih parah, makan mie instan tapi minumnya sama soda. Udah makan mie instan, minumnya soda lagi. Nah, hal ini menyebabkan batu ginjal. Jangan sampai seperti itu ya. Selanjutnya, penyakit tidak hanya disebabkan oleh lingkungan dan perilaku seseorang, tetapi juga ada penyakit yang bersifat generatif atau maksudnya adalah berhubungan dengan organ dalam dan rata-rata bisa diturunkan. Jadi penyakit generatif ini bisa diturunkan. Contohnya nih, ayah ketika seorang Pak A memiliki anak dan Pak A ini memiliki alergi. Alergi tersebut bisa saja diturunkan ke anaknya. Penyakit itulah yang dinamakan sebagai penyakit yang bersifat generatif. Saat ini kita perlu menjaga lingkungan. Lingkungan saat ini bisa dibilang sangat mengenaskan. Yang pertama, karena perubahan iklim itu dapat membuat pencemaran air. Banyaknya orang yang BAB sembarangan itu bisa menyebabkan menurunnya kualitas air. Yang kedua yaitu pengolahan sampah. Contohnya, sampah dan limbah kan bisa diolah menjadi barang baru daur ulang. Kita juga bisa meminimalisir agar tidak terlalu banyak sampah yang terdapat di lingkungan kita. Yang ketiga yaitu alih fungsi lahan. Nah, ini banyak sekali ditemui di sekitar kita. Banyak sekali lahan-lahan yang sudah diubah menjadi perumahan, menjadi tempat industri, menjadi pabrik, menjadi hotel, dan lain sebagainya, sehingga berkurangnya sawah dan lahan, sehingga menurunnya daerah resapan air juga. Selanjutnya ada kunci keamanan pangan. Yang pertama yaitu jaga kebersihan. Kalian kalau makan harus menjaga kebersihan. Contohnya tempat untuk kalian makan itu harus dijaga kebersihannya. Alas kalian makan, contohnya kalian kan makan di pinggir jalan atau mungkin di kantin sekolah, jangan memilih makanan yang beralaskan dengan koran, karena itu berbahaya. Yang kedua yaitu pisahkan makanan matang dan mentah. Jangan campurkan makanan yang sudah matang dan mentah, karena itu jelas sudah berbeda dan kandungan
yang terkandung di dalam makanannya pun itu juga berbeda. Yang ketiga yaitu masak dengan sempurna. Jangan masak makanan tidak sempurna, contohnya setengah mateng dan lain sebagainya. Kalian pasti sudah bisa menyimpulkan hal itu. Yang keempat yaitu simpan makanan pada suhu yang aman, jangan terlalu dingin ya. Selanjutnya kita masuk dalam pilar-pilar ini dari materi ini, yaitu pilar pertama yaitu stop BAB sembarangan. Orang-orang zaman dulu pasti banyak banget yang BAB sembarangan. BAB di sungai, di aliran air, yang airnya itu mengalir. Itu berbahaya kan? Karena airnya mengalir. Bisa aja air yang mengalir itu dikonsumsi oleh orang yang tidak mengetahuinya. Nah, ini dapat menyebabkan diare, polio, kolera, dan masih banyak lagi seperti hepatitis juga sih. Ya, yang selanjutnya yaitu pilar 2. Cuci tangan dengan sabun. Oh ya, cuci tangan dengan sabun sebelum makan itu lebih baik daripada cuci tangan setelah makan. Pilar 3, membudayakan perilaku layak minum. Menyediakan 4 pemelihara tempat pengelolaan air minum. Syarat air minum ada 3, yaitu dari fisik tidak berasa, berbau, dan berwarna. Ya namanya air putih pasti tidak berwarna dong. Yang kedua kimia, dan ketiga adalah mikrobiologi. Pilar keempat, pengelolaan sampah, mengurangi sampah, menggunakan ulang sampah, dan daur ulang sampah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.